Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Untuk kali ini saya dikirimin lampu H4 dari Titolet. Ini modelnya L2C. Untuk tulisan di sini mini driving light, tapi ini keliru nih. Buat distributor Titolet, ini next kalau bikin lagi kemasannya ini tulisan ini diganti, lebih tepatnya ini mini projector lens H4, kurang lebih seperti itu. Karena di bahasa masyarakat umumnya taunya ini lampu mini projector yang H4 PNP, kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih telah mengirimkan produk untuk saya ulas sederhana saja dari sudut pandang saya sebagai konsumen, juga sebagai reseller, juga sebagai konten kreator ya yang masih belajar. Terima kasih atas kepercayaannya. Jadi kita lihat lebih dekat untuk lampu ini seperti apa. Oke, di depan saya ini udah saya unboxing untuk lampu depan Titolet yang model L2C atau biasa disebutnya mini projector lens H4 yang PNP ini. Kalian bisa lihat untuk produknya tersebut seperti ini. Dia udah satu set untuk lampu, driver, sama soket. Ini udah PNP H4. Nah, dari sini saya jelaskan dulu. Ini soketnya bisa dilepas. Jadi kalian masangnya tuh lebih efisien aja. Kabelnya bisa dilepas-lepas seperti itu. Kemudian dan dari segi kipasnya, blowernya ini juga bisa dilepas jadi satu bagian lagi. Saya demoin dulu. Ini ada 3 bagian yang bisa dilepas-lepas, kemudian bisa kalian pasang jadi satu untuk mempermudah instalasi aja. Oke, jadi saya pasang kembali ya. Kemudian kita bahas dari segi lampu depannya dulu. Ini di belakang ada kipas atau blower. Kemudian ini depannya lensanya lensa kaca. Dan ada menonjol agak cembung sedikit, ini untuk high beamnya. Untuk material produk ini semuanya aluminium, besi aluminium. Ini besi aluminium, ini besi aluminium. Ini pemancar atau di dalamnya tuh kayak reflektor gitu, warnanya chrome gitu supaya membantu memancarkan sinar yang maksimal. Dan bisa kalian lihat di sini. Di sini ada baut dan di sini ada drat yang bisa digeser-geser. Ini kalian nanti kalau cahayanya kurang presisi bisa kalian kendorkan kemudian geser supaya outputnya tuh setengah lingkaran atau cut off-nya itu rapi seperti itu kurang lebih. Dan di sini juga ada soket untuk H4. Kalian apabila pasang ke kendaraan yang H4, mobil atau motor, itu PNP. Nggak perlu kalian rubah apa-apa lagi, tinggal kalian lepas lampu motor yang lama dan tinggal colok aja, udah beres seperti itu. Kemudian untuk spesifikasinya, ini dari kemasan ditulis seperti ini kurang lebih. Nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya apabila kalian beli atau enggak nonton ini di YouTube, bisa kalian baca lebih lengkapnya. Dan telah saya siapkan satu reflektor yang dimana saya sudah minta izin sama distributornya apakah boleh saya pasang ke reflektor motor saya. Soalnya saya cuma punya motor Mio. Motor Mio ini kan sebenarnya soketnya H6, tapi dengan cara saya sendiri saya bisa masang ke reflektor H6 dan di belakangnya seperti ini. Jadi saya disclaimer dulu ya. Jadi apabila kalian yang membeli lampu ini kemudian kalian pasang ke reflektor H6 itu nggak PNP, itu harus diubah. Karena kebutuhan konten saya ini adalah saya disuruh untuk tes jalan dan dipasangkan ke motor. Karena saya nggak punya kendaraan H4, jadi inisiatif saya pasang ke motor H6 atau di Mio
M3 saya untuk tes jalan melihat output cahayanya seperti apa. Jadi ini disclaimer, kalau kalian beli dipasang ke H6 nggak PNP. Kalau dipasang ke H4 itu pasti PNP. Seperti itu. Saya udah minta izin sama yang punya lampu. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan untuk saat ini kita sedang berada di luar ruangan, sedang berada di taman untuk menguji kecerahan lampunya ketika motor standby. Ini dari sudut pandang dari samping belakang. Ini untuk lampu dekatnya seperti ini atau low beamnya, dan untuk high beamnya kurang lebih seperti ini yang bisa kalian lihat. Untuk cut off-nya cukup rapi, sinarnya juga cukup terang, dan untuk posisi jarak tembaknya itu bisa kalian atur dari reflektornya mau disorot jauh atau dekat. Itu tergantung kebutuhan kalian. Kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk lampu jauhnya, kemudian ini untuk lampu dekatnya. Seperti itu. Ketika dimatiin, ini di posisi taman masih ada penerangan jalan. Nanti akan kita uji ketika tes jalan. Dan ini adalah view dari sudut pandang belakang. Bisa kalian lihat ini cahayanya cukup rapi, presisi, dan juga jarak sorotnya ini lebar dan cukup jauh. Kalau untuk jauh dekatnya itu bisa kalian atur manual di reflektornya aja. Oke, dan satu sisi lagi ini kita harus lihat dari sisi depan. Apakah lampunya sorotnya itu silau atau tidak bagi pengguna jalan yang arah berlawanan. Dan ini menurut opini pribadi saya, ini tidak silau bagi pengguna jalan yang arah berlawanan. Oke, dan untuk saat ini kalian sedang menyaksikan view dari samping. Saya memakai dua kendaraan untuk shoot. Yang di depan dimana dipasang lampu depan Tito LED dengan model L2C yang dipasang ke motor di depan saya ini yang sedang saya shoot. Bisa kalian nilai sendiri nih cahayanya seperti apa. Untuk opini pribadi saya, ini saya beropini sejujur-jujurnya dan dari sudut pandang saya, ini lampunya cukup baik, cukup terang, dan cukup puas. Untuk di range harga segitu, kalian sudah mendapatkan lampu dengan kualitas kurang lebih seperti ini. Untuk lebih fair aja, ini kalian nilai sendiri seperti apa lampunya. Dan saya akan tes dari dua sisi sudut pandang, dimana dari sisi arah jalanan yang minim penerangan jalan, di satu sisi lagi dengan jalan yang cukup terang oleh penerangan jalan atau lampu jalan. Oke, dan untuk saat ini saya sedang di posisi belakang atau di posisi penumpang atau orang yang dibonceng. Saya shoot dari belakang, dimana ini adalah view dari belakang. Bisa kalian lihat ini lampunya masih cukup dominan di jalan protokol. Dan saya menggunakan rute-rute jalan protokol yang biasa dilalui oleh kita setiap harinya, dimana mobilitas kita di sehari-hari. Dan saya nggak mengetesnya di jalanan yang benar-benar sepi, yang sama sekali tidak ada penerangan jalan. Menurut saya itu tidak objektif kalau dites ke tempat yang seperti itu. Jadi saya mengambil rute yang dimana kita gunakan rute untuk mobilitas sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Ini menurut opini pribadi saya untuk lampunya ini oke, menurut saya dengan range harga segitu ini cukup baik. Dan kemudian lampu ini bisa dibeli di mana? Bisa kalian cari di toko-toko online dimanapun ada. Dan juga ada di official store maupun ada di Instagramnya. Nanti saya akan cantumkan link Instagramnya. Bisa kalian tanya-tanya untuk produknya maupun kalian lihat untuk produk-produk lainnya. Kurang lebih seperti itu. Review ini saya bikin dari opini pribadi saya dengan sejujur-jujurnya.